upayakan kemana-mana sampaikan masing-masing aja. Jadi masing-masing aja supaya jangan dulu mendatangi kemari, yang jauh-jauh kemari datang. Nang di sini pang supaya masing-masing itu masing-masing aja umpama serumahan aja di sini serumahan kita prakteknya aja bisa sudah membaca bisa aja orang. Ya Allah biasanya hafal aja orang. Enggak ya Allah kalau membaca orang hafal orang ya Allah. Ya. Nah artinya salah yang udah bisa aja. Serumahan aja tapi masing-masing. Kadang-kadang jadi makanannya masing-masing juga sesuai selera. Jadi misalnya rumah guru usul macam mana mahaule saya seman rumahan aja guru usul apa rumahnya kira-kira ya nang cocok makanannya. Kita mulai nasi sale. Jadi untung acara di rumah guru usul untung berdoa arwah. Nasi sale guru usul. Guru mas benar biasanya pulang di rumah jual rumahan macam menakib kita ada apa. Nah makanannya apa tak guru mas kita akan cocok jadi orang. Nasi rawon kalian kengan sendok cobaan rawon kalau sendok biru ramai banget masing-masing. Jadi kadang polisi awal aja istirahat. Ini apa polisi bilang tahu mana? Haulan itu nama urus metro polisi metro metro polisi kan metro polisi itu nang jaga parkir repot tuh bang. Kalau kawan lagi nih rokok menghitung terus. Pada parkir rokok ada gampang. Nang meniup paling itu lah kalau lagi paling itu bilang ke atas ngambil diuntung aja meniup bang. Repot banyak banget repotnya. Jadi supaya kurang repotnya, masing-masing aja. Jangan lagi pian kumantan. Kenapa jadi ini? Sudah dipadakan supaya nyaman apalagi kenapa pulang jadi jangan ada kenapa karena nyaman. Nah, terus ya. Kan di sini kan aja makanannya aja kalau cukup, makanannya cukup aja, undangnya pakai aja, tapi juga bersih. Nah, jadi sudah supaya nyaman, masing-masing aja mengatakanlah masing-masing aja. Kalau gua, Julhijjah iya. Masing-masing aja. Nah, jadi hadilah kembali kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bermimpi Ismail kembali bangun. Tiap mimpi itu kan Nabi itu kan wahyu artinya perintah. Limbah bangun lalu diambil parang Mael ini nyawa. Mengkaya yang kaya Nabi Ibrahim adalah orang kumpul Mael ini nyawa. Apa ya? Kemarin berapa nyawa? Enggak. Siapa ya lumnya? Bapak Malik Mael ini. Berapa nyawa? Lalu ya anak manggo babaya parang sudah ke penggulu sini ke penggulu parang maju kemarin ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku. Rasa ada tiga udah menyembali anak ulangnya. Karena ini adalah buah hati ulut. Buah hati tergampangan. Buah hati tergampangan dia. Belum kena pegang. Nah ujar Tuhan kadang belum bukan dari Allah. Ingat nyawa waktu nyawa kasyaf. Melihat hamba undang maksiat itu nyawa doakan mati semuanya. Ingat nyawa. Ingat ya dunia. Bujur ada ingat, bujur. Berapa ekor? Banyak ya. Nah, ini anaknya mana tikung aja udah seluruh kan udah tak. Ya kan nyawa kada tega nyawa teganya menggunakan muntung gara-gara kasar. Matian nambah udah. Banyak nyawa.
andai katanya unda membalas gara-gara nyawa berbuat dengan mentung hamba unda maksiat, maka unda suruh nyawa balasannya menyembelih Ismail ini apa? Jangan ya Allah, jangan. Nah, lamun itu mau kah nyawa, jangan lagi nang kaya itu bersifat, jangan lagi keras kejam, jangan lagi untung digunakan untuk membunuh orang. Walaupun nyawa melihat orang itu. Doakan mudahan orang tua selamat tentunya. Jangan doakan mudahan ini mati, mudahan ini buis arut, mudahan ini berdarah, mudahan ini keluar darah. Mudahan ini macam-macam. Jangan doakan kayak jangan. Mau kada? Mau? Bujurkan? Mau? Bah, yang ada percaya. Ulang mau. Laparan, jarak. Untuk anak ulun ini disuruh sumbalik. Nah, ayo Tuhan sudah. Ayo sudah. Wa qadainahu bi dzibhin 'azim. Digantikan oleh Tuhan dengan menyembelih seekor kibas. Jadi kalau kita berkorban atau melihat orang berkorban, kita mengambil dagingnya. Lamun kita ada ilmunya tadi ini pangkasarnya gara-gara kasasnya sisi. Pokoknya selama kita dibalik kasas sisi atau makam, kita ini kan berjalan menuju Allah. Lalu sampai di makam kasas tadi, dikira sampai padahal sampai di makam aja. Bangun lagi sampai kasas. Nah, waktu kasas ini, diam kasas ini, kita tuh mau. Tambahnya kita sakit hatinya daripada kita nyamannya. Samunyahan apapun kita lihat dan kita dengar dengan rahasia menghadiri awak kita ini. Bukan dengan mata ini saja, bukan dengan telinga ini saja. Melihat, mendengar dengan rahasia menghadiri badan kita ini. Diuji dengan makam, sekali lagi. Diuji dengan makam. Nah, terpengaruhnya ini ya tadi melihat yang jahat langsung emosi naik. Itu. Melihat yang baik, timbul iri dengki. Kegampangan melihat orang maju, orangnya maju, padahal majunya orang hanya raja sedikit. Atau majunya orangnya sama, tapi terugi padahal masih seluruh kita. Cuma karena ada saingan. Nah ini terlalu repot. Ini kalau asap sisi, melihat yang baik bisa iri, melihat yang jahat bisa marah. Jadi kalau masuk makam kasyaf, namanya di tengah perjalanan bisa pengaruhnya luar biasa. Ke kanan salah, ke kiri ada maju. Jadi sir jalan terus, jangan terpengaruh dengan kasyaf sisi. Kalau sudah sampai kepada kasyaf maknawi, selesai perjalanan. Apa kasyaf maknawi? Tidak ada lagi melihat kecuali jamalullah al-mutlaq. Melihat keelokan Allah. Nah di sini selamat. Keelokan Allah yang dilihat. Lamun keelokan Tuhan mau dilihat, datang di mana? Nak menjadi Tuhan. Cobaan wanita menjadi Allah. Tuhan terjadi dengan keelokannya kepada orang pengusaha, berhasil usahanya. Tuhan terjadi dengan keelokannya kepada orang alim, banyak muridnya. Tuhan terjadi kepada orang-orang yang pejabat dengan keelokannya, maka pangkatnya tinggi. Tuhan terjadi kepada macam-macam lagi dengan keelokannya. Jadi kan ada lagi bahiri, kadada, repot, kadada, semuanya di dalam keadaan stabil. Ini namanya digunakan oleh polisi, oleh tentara supaya keamanan stabil lewat nasi. Luar biasa. Kalau kita masih lah, lagi, lalu dibalik asas nang tadi, sudah wali. Buktinya kurang kalau melihat, melihat. Maka apabila melihatnya itu biar asik. Melihat yang jauh-jauh asik, nyaman, kalau nyaman asik. Waktu melihat itu pada mau guring mata. Nah, apabila kurang guring, apa-apa.
Lalu timbul perubahan. Perubahan ini namanya hal. Gara-gara makam timbul apa halnya? Halnya itu membingungkan ke orang lain. Namanya majnun. Bingung orang sebab ini berubah. Itu halnya. Nah ini kalau ada yang menyelamatkannya dengan syafaat, bahaya ini orang-orang sudah ahwal. Orang datang di apa kan dari dalam timbul ahwal. Nah itu. Kemudian sesudah selamat daripada ahwal ini hal ini tadi naik kepada makam salat di atasnya al-awwarnya. Nah itu sudah jadi darah daging. Jadi darah daging. Nah disinilah kestabilan tadi. Stabil, seimbang, apa namanya, semen-sepel, seimbang antara rawuh dengan roja, antara unsun dengan artinya itu apa wahsyun, antara unsun dengan wahsyun, antara batun dengan qabdun, macam-macam itu artinya. Menhendak tahu masalah ini, silahkan baca kitab Risalah Usyairiyah. Oleh sebab itu dalam wasiat malam, siapkan kitab ini, siapkan kitab ini, siapkan kitab ini. Sudah dalam wasiat ini. Risalah Usyairiyah. Supaya jangan tersalah jalan dan jangan di tengah jalan stop. Kasihan kita. Kasihan kita. Nah, teruskanlah. Kalau sudah kita bujur merasa miliknya Allah dan merasa dijadikan Allah dan mengabdi kepada Allah, nah itu diserahkannya lah tadi langit dan isinya, bumi dan isinya menjadi khalifahnya. Masing-masing khalifah ini ada khalifah di ilmu, ada khalifah di masalah usaha, ada khalifah di masalah jabatan, nah macam-macam itu. Kemudian khalifah ini di bawahnya kan ada rakyatnya. Nah, ada yang sampaikan jin. Nah, kemudian itu ada wilayah-wilayah masing-masing. Nah, ini artinya orang ini jadi wali, bidangnya ilmu, wilayahnya adalah daerah ini. Nah, itu inyam punya daerah itu udah. Nah, di sini inyam punya. Nah, itu. Jadi masing-masing itu ada. Masing-masing itu ada. Berbagi. Dan kada bahiri-hirian kesamanya tersebut paham sama paham. Berapa sudah anak mendengar kisahnya aja lah. Nih tiung pian mau pendernya tiung. Nya kada paham mana pendernya itu sambil behar aja yung pendar. Tiung. Tapi buka aja kita itu ada kalau kita mau sebut-sebut ada. Jaga-jaga ilallah kasirul umur tarji'ul umur. Tapi walau bagaimanapun engkaunya dan orang lainnya, langitnya dan isinya, bumi dan isinya, dan semua antara langit bumi, akhirnya ilallah kasirul umur. Kepada Allah wala kembali segala macam itu. Hancur semuanya. Hancur semuanya. Idza as-samaa'u faqat wa idzal kawakibu intasarat. Seterusnya, maksudnya itu kena langit pecah, bintang berhamburan, gunung hancur, semuanya itu. Dia kena kotor. Suratul Infitar. Coba kenafian baca Suratul Infitar, baca tafsirnya jalan lain. Ala ilallah tafsirul umur. Semuanya kepada Allah. Nalah. Ada dahulu yang orang Wahabi. Ketujuh memusuhi lawan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian orang Ahlussunnah wal Jamaah ini mahauli tuan guru kesekolah. Lalu mahauli itu kan mengajarkan matangan kalau di antaranya yang terkabulai waktu kambing manukar kambing. Lalu kambing ini diharaku oleh orang Wahabi.
dan ampunnya Wahabi juga pula. Lalu orang ahli sunnah menukar kambing tadi dijualinya. Ujar ahli sunnah sumbalikan kambingnya. Lalu ini mau menyumbali kambing, tapi inya tahu inya tahu mau menyumbali ini inya tahu bahwa jaga orang bahawal wali ini tahunya. Padahal alhamdulillah wali itu. Tapi mau menolonginya, menyumbali akan jenazah. Banyak menyumbali akan udah apa-apa. Masih si tukang sembali masih tahu saya. Bapak 40 tahun sudah dalam kubur. Ini peminum pulang. Nah, ini sudah abahnya sudah wali itu. Anaknya peminum. Sekalinya orang peminum demikian. Mbaknya hendak mati kan? La ilaha illallah. Mati. Napa tak? Mengujar Nabi napa tak? Surga. Nah itu, ini anak mana? Nah itu. Lalu dipantas kata abahnya tadi. Sekali runtuh kubur abahnya, sekali ada kehancuran. Nah, apa sebabnya? Karena wali yang dihauli tadi memberi syafaat kawan abahnya. Karena abahnya tadi mau menolongi menyembelihkan kambing untuk sidin, anak-anaknya dapat syafaat mati iman. Nah, sekarang karena si nang menyembelih kambing dan anaknya ini di dalam wilayah, di dalam lingkungan kawalian tukang wali tadi. Jadi syafaat ini kejadian bukan pasal. Namun turun pada ngarannya, apalagi kampungnya, kesian pulau warganya. Sallallahu alaihi wasallam al-hadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hadi. Tugas ibn ini berdakwah. Tetapi ingat nang didakwahkan ke ini apa? Binurillah ta'ala. Dengan ilmunya Allah yang dalam Quran. Man yaja. Nah, nang mau ma'asi menurut lawan jalan Nabi, kurang nang dikehendaki Allah dua min ibadah daripada beberapa banyak hambanya. Jadi kada samunyaan yang mau ma'asi. Ada yang kada mau ma'asi. Tapi lawan dakwahnya Nabi, nang menurut jalan Nabi, liman sababat lahu minallahil inayah. Yaitu orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala mendapat bantuannya Allah. Ila siratal mustaqim, menjalani jalan yang tadi. Wa huwa siratu, yaitulah jalan al-musyaru ilaihi yang diisyaratkan oleh Allah kepada jalan itu dengan katanya di dalam suratul An'am ayat 153 yang berbunyi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Bermula allazi wasaitukum bihi. Bermula sesuatu yang aku wasiatkan kamu dengan dia. Siratu, inilah jalan mustaqiman, hal keadaannya adalah lurus. Fattabi'uhu, maka hendaklah semua mengikuti jalanku ini. Wala tattabi'us subula, janganlah engkau mengikut as-subula at-turuqa al-mukhalifata lahu. Jangan engkau jangan mengikuti jalan-jalan yang menyalahi bagi jalan itu. Kalau mengikut jalan yang 72, fatafarraqa bikum an sabilihi. Ai fatumila bikum an dinihi, maka yang 72 itu akan mencenderungkan bikum akan kamu an sabilihi an dinihi, meninggalkan agama Allah.
Maksudnya, apabila ada berjalan di jalan yang satu ini, umpat lawan jalan yang 72, akibatnya sudah mereng dari Islam. Artinya matinya kafir. Na'udzubillah. Wa huwa al-mashruhu fil kitab alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wahwa sirat tadi al-mashruhu fil kitab yang sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Matinya julun tadi kembalinya kepada Al-Quran. Kada bisa kepada pikiran, kada bisa kepada pengertian. Harus kembali kepada Quran. Kitab Quran ini di dalam surah Fussilat ayat 42. Alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Surah Fussilat ayat 42. Tafsirnya alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi. Laisa qablahu kitabun yukadzibuhu wala ba'dahu. Tidak ada kitab yang sebelumnya mendustakan akan dia. Demikian yang sesudahnya pun tidak ada mendustakan akan dia. Itulah Quran. Dipercaya oleh kitab yang sebelumnya dan dipercaya oleh kitab-kitab yang sesudahnya. Hakimin hamid diturunkan daripada seorang yang sangat bijaksana, lagi seseorang yang mahmud di amrih, yang dipuji pada perkaranya. Wa huwa Allah. Al-mubayyanu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-mashruhu al-mubayyanu. Jadi al-mubayyanu jadi naat kepada masyruhu. Al-mubayyanu biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, jalan yang benar nang ahli sunnah jamaah satu itu tadi dengan kata-kata sudah menyatakan. Nang kedua Nabi menyatakan wa fi'lihi dengan perbuatan diri. Nomor 3 wa taqririhi dengan berdiamnya sendiri. Al-musyahadu min ahwalihi, dan lagi dilihat jalan itu pada tingkah lakunya Rasulullah SAW, fi siratihi wa akhlaqihi, pada perjalanannya dan pada laku tingkahnya. Jadi seluruh badan Rasulullah SAW itu baik pandarnya maupun diamnya, baik geraknya maupun diamnya, baik katanya maupun perbuatannya, semua itu adalah menyatakan apa yang di Quran tadi. Kalau nang ada lawan Nabi semuanya itu tadi diikuti oleh sahabat Nabi, karena sahabat Nabi ini mendengar lawan Nabi, melihat lawan Nabi, mengetahui keadaan Nabi. Lalu karena melihat, mendengar, mengetahui, awam ikuti. Itulah sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi ini meninggal Rasulullah SAW. Sahabat Nabi ada, lalu Hasan al-Basri berdapat lawan sahabat. Nah itu karena sahabat tadi menurut seperti Nabi, perbuatannya, pikirannya, gerak diamnya, ya kan, perkataannya. Hasan Basri belajar itu tadi, belajar pandarnya, belajar gawinya, belajar itunya, diturut Hasan Basri marahnya tadi. Nah itu. Kemudian murid Hasan Basri menurut ulang cara Hasan Basri itulah mengkasih itu. Lamun mengkasihnya diturut oleh Sayyidina Ali, maka ini. Lalu diturut oleh Hasan dan Husain, diturut ulang oleh Ali Zainul Abidin, diturut ulang oleh Muhammad Al-Baqir, diturut ulang oleh
Ahmad. Kalau tulang apa? Isa, Ahmad, Isa An-Nakir itu Ahmad Al-Muhajir terus sampai kepada Nabi Karim itu dari Hadramaut. Kemudian dari Hadramaut lalu disuruh berpecah. Nang ke Mesir Habib Abdurrahman Al-Idrus. Nah, itu. Ini yang membawa Ahlussunnah wal Jamaah. Habib Anung. Itu nang ke India Habib Anung. Itu pecah dari tarikh pecah ke Roma. Ini nang Ahlussunnah wal Jamaah. Membawa jalan keselamatan satu itu. Alaihi akabiru ashabi sebagaimana berjalan seperti itu oleh pembesar-pembesar sahabat Nabi. Karena pembesar-pembesar kan biasanya kan didikan Nabi. Jadi mengetahui benar lawan Nabi itu. Kalau ingin jauh lawan Nabi tetapi tahu. Nah itu bang, lalu siapa nama parah lawan Nabi. Hampir siang malam pada terpisah lawan Nabi. Nah ini yang banyak tahu bagaimana cara Nabi. Bagaimana cara wa ahli baitihi atau kepada ashabi artinya akabiru ahli baitihi orang-orang besar daripada pula warga Nabi. Jadi kalau nang pada sapi besar bakula orang Nabi kan sapi besar ada dua. Ini besar-besarnya aja jadi kada tanyaan dua. Sesudah itu cuma qadus salafus tabi'in bi'ihsan. Kemudian ikut pulang orang-orang soleh nang tabi'in nang mengikut sahabat tadi dan ahli baitnya kan sahabat tadi nang seperti yang tadi yang Abu Hurairah Abairah itu tadi itu kalau nang ahli bait ini kan seperti Sayyidina Ali ya kan nah itu tadi ahli bait. Kemudian diikuti pulang oleh orang yang di belakang yaitu pertama Hasan Basri Sayyidul Tabi'in. Fatabi'in maka seterusnya kadzalik sampai hari kiamat. Wa qad naqala dzalika al-Imamani Abu Thalib al-Makki fi Qutihi wa Abu al-Qasim al-Qushairi fi Risalatihi. Dan sesungguhnya telah menjelaskan akan jalan-jalan Ahlussunnah wal Jamaah yang dijalani Nabi, kemudian sahabatnya, kemudian ahli rumahnya, ahli baitnya, kemudian orang tabi'in yang soleh sudah dijelaskan semua itu oleh dua ikutan kita. Pertama Abu Thalib al-Makki di dalam kitab nang dikarasirin nang diberi nama Usul Ulum. Fi Qutihi pada kitab Usul Ulum. Silahkan kita mencarinya masing-masing dan kita mutalaah bersama. Kitab Usul Ulum karangan Abu Thalib al-Makki. Menghendak tahu jalan Ahlussunnah sebutin kitab tersebut. Nomor 2 wa Abul Qasim al-Qushairi dan Abul Qasim al-Qushairi fi risalati dalam risalah Qushairiyah. Ini harus ada di kitabnya dan dibaca bersama-sama. Aduh, alangkah bahagianya umpama guru-guru yang ada di sini lah guru Masdar, guru Anang Antum, guru Mustafa, guru yang lain-lainnya, ada. Bapak urusan misalnya di satu tempat, misalnya di rumah di Ahmad Sulika misalnya. Lalu membaca kitab tadi guru-guruan aja, kira-kira siapa perlu umpamanya. Bagaimana membaca sedikit, tolong ambil berpasnya aja. Umpama waktunya ditentukan misalnya pada sebulan misalnya 4 kali, artinya kan ini 2 kali. Lalu bahasa yang maghrib umpamanya ada banyak kurang lagi, hampir sudah 6.000 ini hampir. Ini kan ada pemaknaan lagi membaca aja, baca tentang suku bulan itu aja. Masing-masingnya kita memperhatikan bukan. Ini sudah kurang buru-buruan, paham aja sudah mereka. Ya kan namanya berjalan.
Toroknya buka. Artinya lagu aja tak ada perlu namanya lagu itu bisa aja membaca silahkan membaca. Rasanya bagaimana guru sebelum masdar jalan langsung artinya siapkan. Umpamanya dah. Insyaallah, ya kan? Nah, insyaallah ya kan, insyaallah. Jadi kepada guru-guru yang ada di hadapan itu adalah berapa kira-kira 10-15 orang lah. Ada yang hendak diunjuk jangan jadi katakan pian-pian biasa. Guru-gurunya ada di sana. Kira-kira berapa orang ada 15 ada apa yang guru-guru apa tu? Ada yang terkumpul pada jam 8 Mei merana sebenarnya kawan-kawan ulun nang jadi guru juga ada kawan-kawan Nabi Muhammad ada guru dullah guru mungkin lah mereka umpamanya ya kira 10 atau ada yang guru ada kitab. Nah ada guru apa namanya guru Abu Bakar ya ada nah itu dapat ada melihat kita lihat lagi. Nah, ya kurang lebih 10-15 ya kalau ada kita. Nah kita teruskanlah. Adakah lagi lain daripada Abu Thalib Makki? Adakah lagi dari Abu Qasim Qushairi? Lain daripada Abu Qulub? Lain daripada Risalah Qushairi? Adakah? Wa man manaha nahwahuma. Dan orang-orang yang posoda yang menuju nahwahuma seperti keduanya. Summa kemudian fassala merinci akan menang diterangkan Abu Thalib dan Abu Qasim dirinci pulang wahadzarahu dan dibersihkan waharrarahu dinyatakan wabawwabahu diulah waqarrahu dan dijelaskan wanaqahu dibersihkan siapa wujudatul Islam al-Ghazali yaitu pemimpin Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya itu semuanya ada terkumpul di situ. Maksudnya barang siapa hendak syarah Quran dan syarah semua hadis menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh tidak harus dia punya kitab Ihya Ulumuddin. Ujar Al-Idrus di Ihya Ulumuddin Ihya Qulubuna. Dengan Ihya Ulumuddin hati kami Al-Idrus hidup semuanya. Pulang ada di situ. Malam yaqra'il Ihya pada ada Ihya. Siapa pada membaca Ihya maka baru mendapat makom malu. Baru sifat malu itu baru lagi. Nah kita siapkan Ihya dan Ihya sudah kita baca alhamdulillah. Tinggal lagi mutalaah Ihya. Apalagi kepada guru yang sudah kita ada kawan lagi hadir ke majelis ini karena memang sudah kesehatan dia memang kadang digunakan lagi bergaul maka Ihya yang siap di rumah itu sambil berapa-apa baca syarat mutala'illah Ihya biar sambil bersiharap mutala'illah Ihya supaya kita mati di dalam menuntut ilmu. Karena mutalaah di rumah kerongonan termasuk menuntut ilmu juga. Barang siapa mati menuntut ilmu, maka matinya mati syahid. Mudah-mudahan menolong orang kita. Mutalaah di rumah kitab-kitab Ihya. Wa huwa tariqus sadati Bani Ali al-Hadramiyin al-Husainiyin.
Dan itu juga yang dijalani oleh Habib-Habiban daripada zuriat Ali yang disebut kurang Habramah, yaitu keturunan Sayyidina Husain. Talaqawha hakada tabaqatun an tabaqatin abun an habib. Mereka itu mengambil akan thariqat ini, jalan ini seperti itu tadi, dari satu kepada yang lainnya, dari abah kepada anaknya, dari anak kepada cucunya. Lihat nih, lihat. Habib Abdullah mengambil lawan abah dan mengambil lawan Marinanya. Coba lihat. Coba lihat. Lalu Habib Abdullah mengarang ilmu nabrar. Marinanya dan sanak abah mengarang wasiat al-afiyatul haniyah semalam. Sudah contoh. Ya. Zainil Abidin. مثل زين العابدين عن وبني الباقي الخير والإمام الصادق الحفيظ وعلي بالعلا اليقين. والباقر محمد الباقر والصادق جعفر الصادق. Sadiq bin Muhammad Bakir bin Ali bin Al-Abidin bin Husain bin Fatimah bin Rasulullah. Wa ghairihim min akabir salaf dan yang lainnya, walaupun kurang angkat ahlul bait, karena ia mengaji alim. Jadi disebut ahwal maksudnya ini ahlul bait, ini ahwal, ini hafid, ini habab. Tapi hababnya alim. Jadinya hawa berjalan di jalan Nabi, karena ia tahu jalan Nabi. Itu bang, mengsudah kada hadis pada saat jalan pulang pada tahun 472 karena yang akhirnya kata farraqa bikum an sabili, dikhawatirkan nantinya suul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha li awliyaihi turuqal huda. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء. أما بعد قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أقوال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنورا وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. قال الإمامان الجليلان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى: إن لم يكن العلماء أولياء الله تعالى فليس لله ولي. Segala puji bagi Allah yang telah membukakan segala jalan-jalan petunjuk khusus kepada wali-walinya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan agama yang benar dan petunjuk. Seterusnya kepada keluarganya, sahabatnya, mereka itu adalah petunjuk seperti bintang. Kemudian daripada itu firman Allah Subhanahu wa taala: wahai segala hamba-hambaku, perhatikan dan yakinkanlah bahwa seluruh waliullah itu ciri khasnya pertama, hati mereka itu tidak ada takut kecuali kepada Allah, dan tidak pernah duka cita sekirip mata pun, dunia dan akhirat. Itu ciri khas.
Mereka itu orang yang benar imannya dan benar takwanya kepada Allah. Firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali-waliullah itu tadi adalah satu golongan yang satu dengan lain saling bercinta-cintaan semata-mata karena Allah, bukan disebabkan karena kekeluargaan atau disebabkan karena hubungan bisnis. Demi Allah sumpahku, sungguhnya wajah-wajah mereka itu nanti adalah berubah menjadi nur, dan mereka diberikan tempat yang tinggi, mimbar-mimbar daripada nur. Mereka tidak takut pada ketika yang lain dari mereka itu takut. Mereka tidak duka cita tatkala yang lain dari mereka itu berduka cita. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkata, jika tidak ada ulama itu waliullah, maka Allah tidak punya wali satupun. Jelasnya bahwa wali itu pasti alim, nggak ada wali yang jahil. Kemudian di antara wali-waliullah subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satu daripada guru datuk kita kelampayan yang bernama Habib Muhammad, anak Habib Abdul Karim. Thariqatnya Abdul Karim ini adalah Qadiriyah. Demikian Syekh Saman juga Qadiriyah. Dan beliau adalah turunan daripada Imam Hasan, anak Sayyidina Ali Kalamajah. Masyhur dengan sebutan nama Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Dahulu di zaman Datuk Kalampayan, tiap bulan beliau mengadakan membaca manaqib gurunya.